Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tubba'ihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, so'imin so'imah rahimakumullah. Jumpa kembali dengan Kultum MGP Matematika SMP Kabupaten Kebumen di edisi Ramadan 1445 Hijriah. Para pemirsa, marilah pertama-tama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh berhenti bersyukur. Karena apa? Karena Allah juga tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan untuk kita. Bahkan kita tidur pun senantiasa dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam penjagaan Allah. Maka dari itu kita senantiasa jangan berhenti untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang sesungguhnya di sini adalah bagaimana kita menggunakan kenikmatan dari Allah untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah. Dikatakan asyukru sorfun ni'mah li ta'atillah. Syukur itu adalah menggunakan kenikmatan dari Allah untuk sebuah ketaatan kepada Allah. Ataupun dikatakan lain bahwa asyukru sorfun ni'mah ala iradatil mun'im. Syukur itu adalah bagaimana menggunakan kenikmatan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang sang pemberi nikmat. Sebagai contoh, kita diberikan oleh Allah berupa anggota badan ini. Apa tujuan Allah memberikan mata? Apa tujuan Allah memberikan kita pendengaran? Apa tujuan Allah memberikan kita hati? Semua itu, kalau kita ingin menjadi orang yang bersyukur, maka gunakanlah mata kita, gunakanlah telinga kita, pendengaran kita, gunakanlah hati kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lalu sebaliknya, kita menggunakan kenikmatan oleh Allah senantiasa untuk melanggar ataupun menentang apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk dihindari. Ya, katakanlah berdosa. Jangan sampai kita masuk. Jadi untuk kita sebagai orang yang beriman, tidak ada alasan, tidak ada jalan bagaimana kita untuk bermaksiat. Karena kita selalu ingat bahwa kita menggunakan sesuatu pun, segala sebenarnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi apapun, ini adalah semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah pantas kita menggunakan segala nikmat dari Allah untuk kita berdurhaka kepada Allah? Sungguh tidaklah wajar dan tidaklah pantas. Maka bagi seorang mukmin tidak ada alasan, tidak ada kepantasan untuk selalu bermaksiat. Oleh itu, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur yang sebenar-benarnya. Ingat bahwa Allah telah bersabda di dalam Al-Quran, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sama wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Nah, sesungguhnya Allah itulah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dan ketika kamu lahir, kamu tidak mengetahui apa-apa dan tidak tahu apa-apa, tidak merasa apa-apa. Kemudian Allah menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, supaya kalian bersyukur. La'allakum tashkurun, supaya kalian itu bersyukur. Itulah makna syukur yang sebenarnya. Jadi gunakanlah nanti kita pendengaran kita untuk senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan kalam-kalam Allah, mendengarkan kebaikan,
Itu tujuan Allah memberikan pendengaran untuk kita. Mata kita diberi penglihatan oleh Allah diberikan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah yang terhampar di alam ini, melihat ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari telinga dan mata itulah segala informasi masuk, dicerna oleh hati. Nah, maka berikutnya kata Allah, kita diberi hati. Untuk apa? Untuk bisa merasakan. Hati kita untuk bisa merasakan betapa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa maha mulianya Allah, betapa kasih sayang Allah untuk kita. Oleh itu, kesimpulan dari ini semuanya, kita punya keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang pantas untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, itulah kunci semuanya itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian saya sampaikan makna dari syukur yang sebenarnya. Jadi marilah kita benar-benar menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan segala nikmat pemberian dari Allah untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga uraian ini sedikit ini akan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.